Subscribe Kepoin Tekno untuk tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Seperti yang kamu tahu guys, bahwa iPhone XS ini sebenarnya dual SIM. Tapi sayangnya yang satu adalah nano SIM dan yang satu lagi adalah eSIM yang sampai sekarang nggak bisa dipakai di Indonesia. Lalu apa itu eSIM dan apa bedanya dengan SIM biasa? Di video ini kita bakal bahas semua. Halo guys, saya Febian dari channel Kepoin Tekno, berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Oke, sebelum bahas apa itu eSIM, sebaiknya kamu tahu dulu apa sebenarnya kepanjangan dari SIM di SIM card. Jadi SIM di SIM card ini adalah kependekan dari Subscriber Identity Module. Jadi modul identitas bagi pelanggan operator. Nah, supaya kamu bisa pakai layanan dari operator tersebut. Kamu jelas udah familiar lah ya, tinggal pasang aja kartu SIM dari operator tertentu ke HP dan bisa langsung pakai layanan dan jaringan dari operator itu. Nah, kalau eSIM ini adalah Embed SIM atau Embed Subscriber Identity Module. Jadi kalau SIM card itu bisa dilepas dan dipasang, eSIM itu embed alias langsung tertanam di device. Nggak bisa dilepas dan dipasang seperti SIM card biasanya. Jadi di iPhone XS ini atau di Apple Watch 3 atau di Google Pixel 2 itu sudah tertanam eSIM, dan bedanya dengan SIM card, eSIM ini kompatibel dengan semua operator yang support. Sayangnya di Indonesia sampai saat ini belum ada operator yang support eSIM. Terakhir Smartfren menyatakan bakal segera support eSIM ini, cuman belum tahu kapan pastinya. Nah, sekarang kita mau ngomongin kelebihan dan kekurangan dari eSIM. Kelebihan pertama, kamu nggak perlu pasang lepas SIM ya. Karena untuk mengaktifkan eSIM ini, kamu tinggal masukin aja di settings. Kalau di iPhone, kamu bisa scan QR code dari operator atau bisa juga masukin data aktivasi secara manual yang kamu dapetin dari operator. Dan eSIM bakal langsung aktif, siap untuk digunakan. Kelebihan kedua, eSIM ini praktis banget, terutama untuk wearable device seperti smartwatch. Karena eSIM langsung tertanam di device, jadi cocok buat device yang berukuran kecil. Contohnya aja Apple ya, mulai Apple Watch 3, ini sebenarnya udah ada eSIM di dalamnya. Dan kamu bisa pakai untuk koneksi yang mandiri, lepas dari koneksi iPhone. Dan kelebihan ketiga, eSIM ini bakal memudahkan manufaktur dalam melakukan desain smartphone, tablet, smartwatch, dan desain device-device yang lain. Karena mereka nggak perlu lagi guys menyediakan SIM slot, dan dengan begitu bisa lebih fleksibel dalam mengatur desain dengan bezel yang lebih minim atau yang lebih tipis dan sebagainya. Oke, kelebihan keempat, meskipun ukuran SIM card ini relatif kecil ya, tapi dalam jumlah yang sangat besar, penggunaan eSIM bisa mengurangi pemakaian bahan seperti plastik dan bahan lain yang dipakai di SIM card. Karena kalau eSIM, aktivasi dan lain-lain ini langsung bisa dilakukan secara digital dari smartphone tanpa perlu membeli SIM card secara fisik. Nah, sekarang saatnya kita ngomongin kelemahan atau kekurangan dari eSIM. Kekurangan pertama eSIM ini khususnya buat kita yang ada di Indonesia. Sekali lagi sampai saat ini belum ada satupun operator yang support eSIM. Jadi misal kamu punya iPhone XS yang satu nano SIM dan satu eSIM seperti ini, jadinya nggak ada bedanya dengan single SIM karena yang bisa dipakai cuman nano SIM-nya aja, eSIM-nya nggak bisa dipakai. Begitu juga kalau kamu pakai Apple Watch 3 atau yang seri selanjutnya di Indonesia, meskipun ada eSIM, tetapi juga di sini nggak berguna, at least sampai sekarang. Kekurangan kedua, eSIM bikin rada susah kalau ganti-ganti nomor. Tahu sendiri kan kalau misalkan kita pakai SIM card, ganti nomor ini gampang banget. Kamu tinggal lepas aja SIM card lama, kemudian pasang SIM card yang baru. Tapi kalau kamu pengen ganti lagi, juga tinggal lepas lagi SIM card itu dan pasang lagi SIM card yang lama. Simple. Tapi kalau eSIM, untuk ganti nomor kamu harus kontak dulu ke layanan operator untuk minta data aktivasi ataupun QR code dari operator. Baru deh kamu bisa masukin ke pengaturan eSIM. eSIM sendiri sebenarnya bukan hal yang baru guys, karena di Computex 2017 Microsoft mengungkapkan ambisinya untuk memasang eSIM di Always Connected PC, dan Google Pixel 2 juga udah dilengkapi dengan eSIM. Dan dengan perilisan iPhone terbaru yang juga pakai eSIM, maka popularitas eSIM ini jadi
jadi semakin booming. Penggunaan eSIM ini mungkin bakal semakin populer terus dari waktu ke waktu ya, dan saya yakin akan ada masa di mana operator Indonesia ini bakal support eSIM. Itulah dia guys penjelasan tentang apa itu eSIM, apa bedanya eSIM dengan SIM card, dan bahkan juga kelebihan dan kekurangan eSIM. Sampaikan aja di kolom komentar kalau kamu punya pertanyaan seputar eSIM atau mungkin punya pendapat tentang eSIM ini. Saya Febian dari Kepoin Tekno, pamit dulu guys. Sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.